Influencer ini dibayar pakai uang rakyat untuk membodohi rakyat. Tapi bukannya orang jadi percaya, justru dia dihujat karena kelihatan bodoh. Yuk belajar beda argumen by kelas bernalar kritis. Pertama, aku akan tulis lagi full script dari videonya dan aku sederhanakan bahasanya. Kita bisa bagi menjadi klaim atau kesimpulan, intro, dan premis atau alasan. Premis 1, sebagian besar orang dan 99% UMKM tidak bayar pajak penghasilan. Premis ini tidak mendukung klaim, karena ada kesalahan penalaran dalam hubungan sebab akibat. Penerimaan pajak kurang bukan karena tidak bayar PPN, tapi karena tidak bayar pajak penghasilan atau PPH. PPM itu pajak konsumsi dan pukul rata, sedangkan PPH itu besarnya tergantung pendapatan, semakin tinggi semakin besar PPH-nya, dan Indonesia sudah menerapkan hal ini. Pernyataan kedua, dia bilang aku bayar pajak 30-40% di Amerika dan Jerman. Ini termasuk logical fallacy atau argumen yang cacat dalam metode penalaran, karena terlalu menggeneralisir. Pengalaman satu orang di dua negara dipakai sebagai sampel untuk mewakili sebuah solusi. Dia juga membandingkan tidak apple to apple, membandingkan sistem negara berpenghasilan tinggi dengan sistem negara berpenghasilan rendah. Ketiga, presiden tidak ada pilihan lain harus mengikuti partai PDIP sebagai oposisi. Alasan ini tidak disertai dengan bukti, justru ada beberapa fakta yang menjadi bukti yang melemahkan. Misalnya presiden bisa membatalkan PPN di pasal 7 bab 4 UU HPP, dan presiden juga bisa menurunkan PPN hingga tarif 5% di pasal 7 ayat 3 UU HPP. Menurutku pemikirannya terlalu sempit, kurang open-minded, dan kurang wawasan. Selain itu, perubahan PPN harus dilakukan secara bersama melalui rapat antara DPR, yang di dalamnya ada parpol termasuk oposisi, presiden, dan juga menteri. Jadi ini bukan keputusan sepihak. Pernyataan keempat, presiden pasti bakal tetap menaikkan PPN meskipun dihalangi mantan capres dan pendukungnya. Alasan ini juga nggak ada buktinya. Justru faktanya, capres sekarang itu di luar pemerintah menjadi gelandangan politik, bahkan ada yang masuk penjara. Jadi capres dan pendukungnya ini udah nggak ada power. Pernyataan 5 ini menurutku paling kontradiktif. Kutipan Tom Lembong soal kenaikan pajak untuk membantu orang miskin dan mengatasi kesenjangan. Kutipan ini dipakai bukannya mendukung, justru melemahkan argumen. Makanya Mas Ferry bilang pahami konteksnya. Konteksnya Tom Lembong fokus untuk membantu orang miskin dan mengatasi kesenjangan. Di mana PPH ini instrumen paling cocok karena penghasilan tinggi kena pajak lebih besar. Jadi ini lebih adil untuk menurunkan kesenjangan. Sedangkan PPN pukul rata kaya miskin kena semua. Kedua, menggunakan contoh negara Thailand. Thailand penerimaan pajaknya 14%, sedangkan Indonesia 9%. Padahal PPN Thailand cuma 7%, lebih rendah 5% dari Indonesia. Artinya dengan PPN rendah pun bisa menaikkan penerimaan pajak. Seharusnya Indonesia bisa mencontoh Thailand. Jangan dibandingkan Jerman sama Amerika. So, kita jadi tahu kalau baik influencer maupun ketua buzzer yang ngasih briefing itu kurang pintar. Atau kalian ada kata-kata lain